Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada hari ini dapat kembali bertemu dan dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar. Dan sekarang sudah masuk hari ketiga di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kita ma'unah untuk kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Dan teman-temanku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas tentang inhaler. Karena tak jarang di bulan puasa ini orang-orang menggunakan inhaler karena hidung tersumbat ataupun karena pilek, sehingga mereka menggunakan inhaler itu. Sebelum kita terlalu jauh membahas inhaler, kita perlu mengetahui inhaler itu apa. Ternyata inhaler itu adalah sesuatu yang digunakan dengan cara menghirup inhaler dengan sedalam-dalamnya untuk mengatasi tersumbatnya hidung karena pilek. Nah, di dalam inhaler ini ternyata di sini ada kandungan mentol, kemudian dan juga yang lainnya. Dan ketika kita menghirup inhaler ini yang paling penting poinnya, di situ merasa segar dan merasa ada angin yang dapat melegakan hidung kita yang tersumbat. Nah, dengan adanya angin yang kita hirup dengan inhaler ini, ternyata di dalam ibarat-ibarat fikih menjelaskan bahwa angin itu selama tidak ada bekas yang ada ketika kita menghirup, artinya bekas setelah kita menghirup tidak ada, maka di situ tidak membatalkan terhadap puasa. Lain halnya ketika angin ataupun asap yang membekas ketika setelah kita menghirupnya. Semisal contoh rokok yang ada kandungan nikotin ataupun baku. Nah, ketika kita menghirup nikotin atau kita menghirup baku, di sana ada bekas-bekas yang terdapat yang kelihatan mata. Seperti halnya ketika kita merokok dengan menggunakan alat bantu kayu, di situ di dalam kayu itu kalau kita bedah itu ada kuning-kuning, pertanda nikotin ada, pertanda bahwa ada bekas yang mempengaruhi yang bisa kelihatan mata. Nah, kalau yang semacam ini hukumnya membatalkan terhadap puasa. Tapi kalau hanya sekedar angin atau rasa yang tidak dapat membekas setelah kita menghirup, maka tidak membatalkan puasa. Di dalam kitab Al-Bajurinya sudah dijelaskan bahwa salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu benda ke dalam bolongan, ke dalam lubang yang ada dalam tubuh kita. Nah, bolongan ini ya baik itu bolongan yang al-ma'kul ataupun ghairu ma'kul. Contohnya makanan ataupun batu, misalkan kita kemasukan batu ya batal puasa kita. Kemudian sama dengan ain, sama hukumnya dengan benda
yang dapat membatalkan puasa. Wa minal aini ad-dukhan al-masyhur wa huwa al-musamma bin natni wa mithluhu at-tambak fayufdiru bihi as-shaimu. Sama dengan ain, yaitu asap yang kita kenal dengan tambak tembakau atau rokok yang ada campuran nikotinnya. Wa mithluhu at-tambak baku, ini juga sama, jadi rokok yang ada campuran nikotinnya atau tidak, yang artinya kita baku. Ini fayufdiru bi as-shaim, membatalkan terhadap orang yang puasa ketika menghirupnya. Alasannya kenapa ulama kok membatalkan menghirup asap rokok ini dapat membatalkan puasa, menghirup rokok ini dapat membatalkan puasa? Li'anna lahu atharon yuhisu, karena di situ ada bekas, ada athar yang kelihatan mata. Kama yushahidu fi batinil aud, seperti halnya kelihatan mata di dalam kayu yang dibuat untuk menghisap. Contohnya yang seperti saya contohkan tadi. Wa kharaja bil ain, nah ini terkecualikan dari ain atau benda yang dapat membatalkan puasa, ar-rihu wa ta'mu, yaitu angin atau rasa. Fala atharo, dari keduanya itu tidak ada athar, tidak ada bekas yang nampak. Lima yajiduhu asy-syakhsu fi mamihi min rihit tibi wa ta'mil halawati mathalan. Seperti halnya seseorang mendapati bau wangi di dalam mulutnya ataupun mendapati rasa manis di dalam mulutnya, hanya sekedar mendapati rasa manis, maka ini tidak membatalkan terhadap puasa. Sama dengan inhaler. Inhaler itu ketika kita menghirup, kita merasakan bau atau rasa segar yang terdapat di dalam hidung kita, sehingga dapat melegakan terhadap hidung yang tersumbat tadi itu. Nah, maka dari itu bagi saya menyamakan inhaler itu dengan ar-rih atau dengan angin yang di situ tidak ada bekas. Tapi kalau angin atau asap yang ada bekasnya, saya sepakat itu membatalkan puasa. Nah, inhaler ini masuk yang mana? Inhaler ini masuk yang pengecualian daripada benda yang membatalkan puasa, yaitu angin ataupun rasa. Seperti itu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.